Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang rintik-rintik hujan turun menemani kita. Mudah-mudahan kita yang duduk hadir di majlis di tempat yang mulia ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa rahmat, membawa barakah, membawa nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Musannif RMBA matta'anallah bituli hayatih. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah, Ustaz Nur Rahim dan Ustaz Sofyan. Tak lupa ketua DKM masjid kita Al-Mukarram Bapak Haji Hanafi dan juga ayahanda Bapak Haji Mawardi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezekinya, lancarkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan segenap jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perjumpaan kita yang kedua, di mana pada pagi hari ini masih membahas kitab yang sama, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Cuman karena ngajinya jarang-jarang, saya modelnya model ceramah aja ya. Tapi judulnya sebagaimana mengikuti kitab Arba'in Nawawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini hadis dimulai oleh Imam An-Nawawi karena ingin memulai segala sesuatunya dengan niat. Nah, ini penting para hadirin, para jamaah sekalian. Barusan tadi kita sebelum taklim kita membaca bareng-bareng tuh, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira. Itu adalah niat taklim yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, salah satu tokoh habaib kita di zaman dahulu, di zaman Wali Songo. Jadi kalau di Indonesia ada Wali Songo, di Tarim Hadramaut 300 tahun lalu ada yang namanya Habib Abdullah. Nah, ini Habib Abdullah ini ngajarin kita kalau mau ngaji, mau taklim, baca niat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, ya Allah saya niat belajar, saya niat ngajar. Wa tadzakkura wa tadhkir, saya niat ngambil peringatan dan ngasih peringatan. Wa naf'a wal intifa, saya niat ngasih manfaat dan ngambil manfaat. Ini tidak lain tidak bukan agar apa yang kita kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Tuh ya.
Bahkan Habib Abdullah beliau menulis dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, ya. Kalau di kita kenalnya Nasaih Ad-Diniyah, ya. Ada kalimat begini, wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Nah, itu namanya akidah mujmalah, ya. Dan juga Habib Abdullah mengarang kitab namanya Rotibul Haddad yang kita baca setiap maghrib. Nah, itu karangan-karangan beliau luar biasa, ya. Jadi kita ini sebagai warga Betawi khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini orang yang sangat dekat dengan Imam Haddad. Wiridnya kita baca Wirdul Latif, ratibnya kita baca Rotibul Haddad, kitabnya kita baca An-Nasaih Diniyah, akidahnya kita baca akidah mujmalah, sampai niatnya kita baca tuh, sampai doa kelar majlis. Ya para hadirin, para jamaah, kalau kita kelar majlis doanya apa? Ya Rabbana a'tarafna bi annana agtarafna wa annana asrafna ala ladha. Nah, itu doa yang dikarang oleh Imam Haddad, ya. Makanya nih kita sebagai warga Betawi khususnya kagak lepas dari yang namanya ya. Nah, itu ya doa tadi ya yang dibaca oleh Imam Haddad. Nah, ini kita di sana dikatakan juga dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia dibangkitkan oleh Allah tergantung niatnya. Ya, dulu nih kisah para hadirin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasul cerita ketika pasukan Abraha menyerang Ka'bah, itu Raja Abraha ini ngajak orang-orang di pasar untuk ikut sama dia. Orang lagi belanja, orang lagi nawar, kagak tahu apaan, langsung diajak, ayo ikut. Itu orang-orang pasar para hadirin ikut Abraha. Sampai dekat-dekat kota Mekah dibinasakan oleh Allah dengan turunnya burung. Burung apa namanya? Ya. Bukan ABG labil, bukan ya. Burung apa? Ababil tuh. Lantas Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu mereka yang niatnya kagak mau nyerang Ka'bah, niatnya nggak mau ngancurin Ka'bah tuh dibangkitin bagaimana? Ntar kondisinya gimana? Nah, kata Rasulullah ini, yub'atsun nas ala niyatihim. Sungguh manusia nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang datang ke Mekah niat mau ngikut-ikutan aja, dibangkitkan dalam keadaan ikut-ikutan. Yang datang ke Mekah pengen ngancurin Ka'bah, dibangkitkan dalam kelompoknya pasukan Abraha tuh ya. Nah, inilah pentingnya niat. Sampai-sampai dikatakan man ghaza falam yanwi illa igalan falahu manawa. Siapa orang yang perang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, falam yanwi, dan tidak berniat kecuali pengen harta, falahu manawa, maka dia hanya mendapatkan harta tapi enggak mendapatkan pahala syahid, ya. Orang kalau perang pengennya apa? Syahid. Ini para hadirin, para jamaah rahimakumullah, ini katanya kita, karena saya juga belum meninggal syahid ya. Ini katanya orang kalau meninggal syahid itu sakitnya man sekali. Jadi ketika ditebas tuh ya, itu sakit sekali, habis itu mendapatkan kenikmatan yang Allah langsung kasih buat itu orang. Sehingga orang-orang yang begitu meninggalnya namanya mati syahid. Ya, kata syahid di sini maknanya menyaksikan. Apa yang disaksikan? Nikmat dari Allah. Ya, syahid. Keuntungan tuh dari orang-orang yang syahid, mereka itu ya langsung mendapatkan nikmat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika orang syahid ya masuk ke dalam sorga, dia meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya sekali lagi, saya pengen mati syahid lagi. Insya Allah tuh minta dihidupin lagi, pengen biar mati syahid tuh. Makanya sahabat luar biasa, ditakutin betul sama orang kafir. Orang kafir takut banget sama orang muslim. Kenapa? Karena kalau orang kafir perang nyari menang, orang Islam perang nyari mati gitu. Orang kafir keringet dingin ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, nusirtu, aku dimenangkan kata Rasulullah birru'bi, dengan rasa takut orang kafir selama sebulan.
Jadi kalau orang kafir pengen perang lawan Nabi, sebulan sebelum perang janjian udah merasakan deg-degan, kecemasan, kekhawatiran, keringat dingin pengen ketemu baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika itu suatu hari ada seorang kafir ini, ibu-ibu kalian, orang kafir itu sebulan sebelum perang udah takut sama Nabi, keringet dingin kayak orang mau ketemu mertua begitu ya. Kan deg-degan tuh, ntar ditanya apa, ntar ditanya udah kerja belum gitu kan. Nah, ini deg-degannya luar biasa sampai ketemu Rasulullah. Rasul panah itu orang kafir, nyemples kagak kena, meninggal dunia, meninggal karena ketakutan tuh ya. Jadi ketakutan aja bisa mematikan orang, para hadirin. Ada suatu kisah dalam sebuah buku yang saya baca, ada orang dijanjiin dieksekusi mati ya, kan bukan Sambo, bukan ya, Sambalado kali mungkin. Ada orang ditetapkan sebagai orang yang akan divonis mati, digantung. Ketika waktunya sudah tiba, pas pengen digantung meninggal di tempat. Subhanallah. Kenapa meninggal? Meninggal karena ketakutan tuh ya. Makanya ini penting nih kita mengolah hati nih ya. Kadang-kadang yang bikin puyeng bukan hidup kita, yang bikin puyeng diri kita sendiri. Baru banget bayar kontrakan, udah mikirin bulan depan bayarnya pakai apa? Belum nikmat tuh. Baru nasin bayar motor ke Alfa ya, mikirin bulan depan motor bagaimana. Nah, ini kan kagak nikmat hidup. Makanya tadi hiduplah kita dengan niat ya. Nah, ini niat yang benar dikatakan tadi itu ya. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Nah, ini ntar dijelaskan maksudnya apa. Apa alasannya kok niat lebih bagus daripada amal? Wa dzalika li anna niyata amalul qalb wal qalbu asyraf minal jawarih. Karena niat itu adalah amalan hati, dan hati ya lebih mulia dari anggota tubuh kita ya. Karena para hadirin, para jamaah rahimakumullah, nih Allah ngasih kita makrifat. Ngasih kita apa? Makrifat. Nggak ada di alam semesta yang muat dengan makrifatnya Allah. Langit yang begitu luas dikasih makrifat nggak kuat, nggak muat. Saking besarnya, saking luasnya ilmu Allah. Tapi luar biasa para hadirin, hati manusia dimasukin makrifatullah, masuk muat, cocok tuh. Makanya hati manusia kata ulama lebih luas dari alam semesta ini. Kalau mau tahu ya. Hati manusia lebih luas daripada alam semesta. Cuman yang bikin sempit siapa? Kita tuh ya. Hati udah luas disempit-sempitin. Makanya masuk sedikit barang dunia langsung gerah ya. Para hadirin, kadang-kadang kita suka gampang marah, betul ya. Padahal kan tadi hati luas, kenapa kita gampang marah? Itu persis kayak minum kopi, kayak minum teh. Kita kalau minum teh, baru banget diseduh, baru banget mateng, kita minum, panas gak? Tapi kalau kita taruh di piring yang lebar, kita irup, panas gak? Enggak. Kenapa? Karena wadahnya lebar. Begitupun hati, kalau sempit kayak gelas, ketuang masalah, panas. Mantimbang nutup pintu doang, pintu kamar ribut sama bini. Mantimbang anduk belum ditaruh tuh marah sama laki, betul gak? Mantimbang ya anduk kagak ngambil tuh diomelin lakinya, ambil dari apa bang anduk tuh gitu. Man gara-gara timbang anduk, timbang pintu, timbang lemari, bini marah sama laki. Kenapa? Hatinya makanya luasin hati. Gimana kayak gelas tadi ya, gelasnya dilebarin gitu. Coba dah, kalau nggak percaya cobain aja, minum teh panas banget teh, tuang di piring, adem nggak? Itu luar biasa ya. Nah begitulah hatinya para aulia, hatinya orang-orang soleh, nggak pernah panas. Buat para bapak, buat para suami, kalau panas hatinya gampang pak, keluar ke rumah di dalam gerah soalnya. Nyalain motor pergi ke setu, adem hati. Cari janda, enggak, bercanda. Habis di sebelah udah ngantuk sih, udah pada merem-merem begini gitu. Emang ngaji kalau ketemunya tembok, hujan lagi, lakur banget ini, ya.
Nih para jamaah mungkin yang sebagian kagak ngaji deh, wah gue pengen ngaji datang hujan, ketemu uzurnya gitu. Padahal justru pahalanya lebih gede kalau hujan, apalagi banjir nih ngaji, sampai sedada banjir masih ngaji. Wah itu orang gila tuh itu. Orang pengajian libur. Saking rajin itu banjir sedada masih datang gitu. Cinta banget sama ilmu gitu. Fakana amaluhu khairan min amalih, maka amalnya lebih baik daripada maka niatnya itu lebih baik daripada amalnya, ya. Ini para hadirin dikatakan dalam kitab, satu amal yang kita sertakan dengan hati, ya, lebih afdol daripada segunung amal dengan anggota tubuh. Jadi kalau kita cuma mindahin gelas jangan sampai keterjak sama orang misalnya, atau kita mindahin duri di pinggir jalan karena takut kena orang, atau apapun yang ringan-ringan tapi niatnya karena ngikutin Rasulullah, niatnya karena buat bantu orang muslim lillahi ta'ala, maka Allah bisa saja masukin itu orang ke dalam surganya Allah, padahal cuman mindahin duri karena niat tadi, ya. Begitupun ada orang beramal amalan gede, sedekah 1 miliar tapi nggak pakai niat, udah sedekah aja ya buang-buang duit, maka amalannya bisa kalah sama orang yang nggak pernah sedekah padahal cuman baru niat. Ada dikisahkan di sini, ya, ada seseorang di zaman dahulu min Bani Israel, zaman Bani Israel. Marra fi waqti maja'atin, berlalulah waktu kelaparan. Di zaman itu kelaparan orang. Ini orang soleh, masya Allah, dia lewat tuh ke sebuah bukit pasir. Bukit pasir dibilang begini dalam hatinya, lau kanat hadhihi ta'aman wa kana li laqasamtuhu 'alan nas. Ya Allah, nih bukit pasir kalau seandainya ini semua makanan dan itu punya saya pasti bagiin orang-orang yang sedang kelaparan. Subhanallah. Di niat doang tuh, ya Allah nih kalau pasirnya jadi makanan, gue bagi orang dah. Padahal pasir. Cuman niatnya baik. Fa'auhallahu ila nabihim, Allah wahyukan kepada nabinya. Apa katanya? Kata Allah, qul li fulan, wahai Nabi, katakan kepada si fulan yang tadi niat mau nyedekahin makanan tuh, baru niat doang. Qad qabilallah sadaqatak, Allah sudah menerima sedekahmu. Wa syakarallah husna niyatik, Allah bersyukur berterima kasih atas niat baikmu. Subhanallah. Itu baru niat. Makanya sama nih hari Minggu nih pagi nih dilihat jamaah kayaknya kalau habis ngaji masih rada lapar, nanggung mau makan kurang kenyang misalnya. Nih jamaah niat nih, ya Allah kalau besok Minggu bulan depan umur saya masih panjang, saya mau sedekah seorang saya kasih nasi bok. Ada yang niat lagi, ya Allah bulan depan seorang saya kasih gocap biar yang datang banyak. Itu belum dikerjain, Allah sudah catat niatnya. Datang bulan depan, bener ada rezeki nomplok, duit kaget 10 juta tuh. Baru nih, cobain aja niat taruh gitu ya. Ya Allah nih kalau jamaah besok datang yang laki-laki saya mau kasih rokok sebungkus sarang atu. Rame gak insya Allah? Rame, ini bisa membeludak ini. Sampai gang ke depan gang. Kayak di Masjid Sunda Kelapa ya. Kebetulan saya ngisi di situ. Sunda Kelapa itu ada kajian subuh. Sholat subuh per orang dikasih gocap. Masya Allah, bener itu. Yang tadi setengah masjid jadi semasjid, yang tadi semasjid ke tangga-tangga sampai ke halaman, sampai tempat parkir isinya orang semua. Itu pengurus kasih per orang gocap. Karena saking membludaknya diturunin 30. Habis orang datang gocap, pikirannya gocap. Tapi rame. Karena saking banyaknya, udah dah nggak usah pakai duit, makan aja, yang mau makan gratis silahkan dibikin prasmanan tuh. Jadi kalau untuk narik jamaah paling gampang tuh kasih gocap sama rokok sebungkus sudah. Lagi Betawi. Yang ngojek berhenti 2 hari. Udah ada gocap sama rokok buat apaan deh kita? Kita nggak boleh kufur nikmat begitu itu. Orang Betawi soal rumahnya nggak pakai ngontrak, rumahnya nggak pakai ngontrak. Kalau orang Jawa ngojeknya sampai sore. Ya kenapa? Rumah ngontrak, listrik belum bayar. Orang Betawi ya tuh belum punya duit, gocap nyender begini kipas. Nah yang gocap aman tuh, subhanallah. Tawakalnya orang
Betawi itu ya. Kenapa Betawi? Betah wilayah gitu ya. Kalau Padang kan pandai dagang ya. Pantas orang Padang laku banget di Tanah Abang ya, pandai dagang gitu. Naam. Maka fa'alaika rahimakallah bihusni niat. Maka wajib olehmu wahai saudaraku untuk memperbaiki niat. Wa bi islahi halillah, memperbaiki niat kita karena Allah. Wala ta'mal syai'an minat ta'at illa an takuna nawiyan bihi taqarrub ilallah. Ini dia. Dan jangan kita mengerjakan sesuatu kecuali niatnya mendekatkan diri sama Allah. Ya, orang yang belajar nyari ilmu kagak niat diamalin, ilmunya jadi beban. Ya. Aku mau ngaji Kenapa ngaji? Enak, nasi uduknya mantep. Nasi uduknya mantep. Boleh-boleh aja seneng nasi uduk. Cuman jangan sampai jadi tujuan utama. Ntar kalau nasi uduknya ganti, nasi kuning. Atau nasi uduk libur dulu, kan gitu ya. Kayak saya dulu waktu sekolah tuh ngaji Darul Islah kan kita. Ngaji Kemis, malam Jumat. Pas banget puasa. Nggak usah bukaan, ntar aja di Darul Islah. Begitu niatnya. Emang punya orang dalam sono kita, jadi kalau makan senampan berdua. Pas malam itu subhanallah udah nungguin, udah buka, udah jam 10 kelar majelis, nasi uduk nih pakai tahu yang lembek, masya Allah kan udah biasa. Pas udah keluar nampan, nggak apa-apa, tenang, punya orang dalam begitu. Lewat kita diemin dah, lah kok nggak mampir ini? Lewat kehabisan tuh ya. Karena niatnya nasi uduk tuh ya. Jadi kalau kita nyari akhirat, dunia dapat. Kalau nyari dunia, akhirat kagak dapat. Dunia belum tentu, akhirat kagak. Tapi kalau nyari akhirat, insya Allah dunia ngikut tuh ya. Kita ngaji pagi nih kan niatnya insya Allah karena Allah semua nih. Ya. Tadi pagi sebelum subuh saya yakin para jamaah udah pasang alarm tuh. Udah niat, ya Allah saya pengen ngaji. Tuh ya. Mau ada nasi uduk kayak mau kagak kayak yang penting ngaji itu ya. Jadi innamal amalu binniat tuh ya. Niatnya mencari ya kedekatan sama Allah. Wabtigha wajhihi, mencari muka sama Allah. Nyari muka sama Allah. Ya, nyari muka sama bos jangan ya. Nyari muka sama Allah. Tuh. Ya, kalau kita nyari muka sama manusia enggak namain rezeki kita. Ya. Apa kalau seandainya jamaah sholat di sini, sholat nih subuh 4 rakaat, masya Allah. Apa bertambah rezekinya? Kan kagak. Ya, nyari muka sama orang biar dikira wah orang hebat banget ini sholat subuh 4 rakaat, masya Allah. Enggak juga ya. Kayak orang khutbah di Nurul Ikhlas, khutbahnya panjang sampai setengah jam, apa amplopnya nambah gitu? Kagak juga ya. Makanya udah niat karena Allah, udah Allah cukupin dunia kita ya. Dan juga berniat apa? Iradatus shawab, nyari pahala tuh ukhrawi yang bersifat akhirat. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahat, jangan ngerjain sesuatu yang mubah sampai pun makan, minum, tidur kecuali ada niatnya. Nah, makanya di kitab ini nih, ini kitab bagus banget nih, namanya Kitabun Niat. Ya. Yang dikarang oleh Al Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Yang dikenal dengan nama Habib Sa'ad. Ya, tuh. Kitab niat. Jadi mau pakai baju niatnya apa, mau pakai jam, hati pakai jam nih, ada niatnya ya. Ya Allah saya pakai jam dengan niat agar tahu waktu. Nih ceramah kagak pakai jam, tahu-tahu 7:30 ya, ketinggalan CFD ntar kan tuh ya. Makanya pakai jam biar tahu waktu ya. Ada lagi niat pakai imamah, niat pakai sorban, nauzubillah, jangan sampai kita pakai jam niatnya mau pamer. Kan ada begitu ya. Mama di sono, di kampung sono, bukan di pulau, di sini mah kagak ada di sono, di luar tuh. Ada gitu mama, bukan di sini, bukan ya. Dia pakai emas, mau ngaji pakai emas renceng. Jam yang paling cakep, cincin semua, jari dipakai semua. Dikeluarin satu lemari itu. Coba pikir niatnya apa? Innamal amalu bin. Kalau niatnya bagus Bu, nggak apa-apa, boleh. Ya Allah saya pakai jam, saya pakai cincin, saya pakai emas buat nunjukin sampai orang bahwa saya nggak butuh orang, saya butuhnya Allah. Cakep gak tuh niatnya? Cakep. Sebagaimana Asy'abul Hasan Sazili, seorang sufi, seorang wali, pakai baju paling cakep di zamannya. Sedangkan kita tahu yang namanya sufi pakaiannya jelek. Ini nggak sufi, pakaiannya bagus. Sampai ditanya, ya Syekh, kenapa kau pakai baju bagus banget? Apa kata Syekh? Libasi yakulu, baju aneh bisa ngomong.
Apa yang ngomongnya? Ya. Fala tarhamuni. Ya. Fala tarhamuni. Jangan kasihan namanya aneh cukup butuh kasihannya Allah tuh ya. Di zaman sekarang, zaman orang pada ngemis-ngemis, live TikTok, like IG, mandi lumpur, mandi air kali. Ada tuh, ada kan ya? Niatnya apa itu? Ngemis. Nauzubillah ini. Ada di zaman dulu ulama enggak kaya enggak, cuman pakai baju paling bagus agar kagak dikasihanin sama orang. Ini yang mahal. Jadi ibu boleh pakai emas bu, silahkan pakai emas yang banyak. Kalau perlu nggak bisa ditekuk tangannya begini tuh, saking banyaknya. Asal niatnya benar ya Allah, saya nggak mau dikasihanin orang. Cukup engkau ya Allah yang kasihanin saya tuh. Yang kedua nikmat syukur, ya nikmat syukur tuh. Di antara bentuk kesyukuran kalau kita dapat nikmat, pakai tuh nikmat. Dikasih baju gamis baru, pakai. Dikasih peci bagus, pakai. Dikasih emas suaminya pakai. Cuman hati-hati kalau emas kebanyakan nanti jadi inceran maling tuh, copet ya. Jalan ke pasar minggu emas renceng, tangan pakai, jari pakai, leher pakai, dikeluarin lagi di leher. Maling lihat lah, gurih juga ini mama ini. Dikejar, diikutin maling, ambil. Salah siapa? Salah yang make tuh. Makanya salah maling. Maling udah pasti salah. Ya, tapi kan kalau kata di TV disergap kata Bang Nabi, bukan Bang Aja Nabi, bukan. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi juga karena ada waspadalah. Masih apal ya, alhamdulillah. Maka dikatakan di sini dari Yahya bin Katsir, qala mengatakan ta'allamun niyat, ajarin orang niat, ajarin. Fa innaha ablaq minal amal, karena niat itu lebih dalam daripada amal. Ya. Bahkan dulu di zaman dulu nih, ya dikatakan di sini orang-orang Tarim, orang-orang Hadramaut itu ngajarin anaknya niat, kayak ngajarin anaknya sholat. Jadi kalau mereka mau berangkat taklim, mau berangkat sekolah, belum niat, belum disuruh pergi. Nak, tunggu sebentar. Tadi udah niat belum? Belum. Niatnya apa? Nah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tadzkir. Itu niat itu dibaca. Nah ini kita nih sangat jarang, makanya kajian kayak begini mungkin mudah-mudahan bisa kita terusin nanti nih ya, tentang masalah niat. Ya, kayak kita mau ziarah tuh, ziarah kubur. Kan besok pada ziarah insya Allah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan tanggal 4 saya mau berangkat sama teman-teman pesantren ke Pamanukan, tempatnya makam Kiai Hamid. Tanggal 11-nya mau kita ziarah keliling Jakarta. Ini kadang-kadang orang berangkat ziarah bareng-bareng sama, bentuknya sama, bajunya sama, benderanya sama, yang beda niatnya. Ada yang niat gini, wah gue pengen ikut ziarah enak touring naik motor. Ada yang aku ikut ziarah jalan-jalan sekalian ke pantai. Ya. Nah ini niatnya yang salah, kadang-kadang jadi berkurang keberkahannya. Ya. Dahulu ulama-ulama dahulu, mereka kalau lagi lemes ibadah, malas sholat malam, mereka datang ke rumah Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Ngapain? Cuman pengen ngelihat mukanya doang. Niatnya pengen nambahin amal, nambahin taufik, karena dengan mandang wajah wali bertambah semangat kita. Datang nih ke rumah Muhammad bin Wasi', sampai sono cuman mandang doang, begini pulang. Pas pulang sholat malam jalan, duha jalan, baca Quran jalan, cuman karena mandang wajah orang soleh tuh. Ya. Jadi innamal amalu. Syekh Abdul Qadir Jilani suatu hari datang sama temannya bertiga. Kata temannya, Qadir, ini manggil dia. Ikut aneh yuk, mana? Ke rumah ulama noh. Aneh mau ngetes ilmunya. Yang ngatu ngetes. Kata yang ngatu, gue juga nih, gue pengen penasaran, dia alim gak sih? Ente Abdul Qadir, ente niatnya apa? Aneh mau tabaruk aja, mau nyari berkah. Datang bertiga nih ke rumah tuh Syekh, ke rumah ulama. Buka pintu, pas buka pintu tuh Syekh langsung nebak niatnya. Ente ya fulan, ente niatnya mau ngetes aneh. Ente mau nanya ini kan, jawabannya ini. Entar nanti ente akan mati dalam kondisi kafir. Ente fulan, ente juga sama. Niatnya mau ini kan, mau nanya aneh gini. Entar ente nikah sama orang Nasrani, ente pindah agama. Ente Abdul Qadir Jilani, engkau karena niat kesini nyari berkah, engkau dapat berkah dari saya, engkau akan jadi wali di mana semua wali ada di bawah telapak kakimu. Itu cuman gara-gara apa? Niat. Makanya kalau kita datang ke rumah ulama, jaga adab kita, badan kita, tangan kita, jangan gerak-gerak, jangan gendang-gendang, jaga badan kita. Tapi kalau ke rumah para aulia, yang kita jaga hati.
karena mereka tahu bagaimana isi hati kita. Nah, itu para hadirin, para jamaah rahimakumullah nih, kalau kita pengen sempurna punya amal, maka benerin kita punya niat. Rubba amalin sagir tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan kecil jadi gede gara-gara niat. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhun niyah. Berapa banyak amalan besar jadi kecil cuman gara-gara niat. Tuh ya. Kecil amalannya. Ada seseorang dalam sebuah riwayat diceritakan dia masuk surga. Pas masuk surga kaget. Istananya banyak, rumahnya banyak. Padahal semasa di dunia amalnya dikit. Sampai dinanya sama Allah, "Ya Allah, nih istana siapa ini? Ini buat Rasul mana nih?" Kata Allah, "Itu buat ente wahai hambaku." Lah perasaan aneh kagak ngamal banyak-banyak. Betul, engkau ngamal banyak. Engkau tiap hari berniat yang baik. Dan niat-niat yang kau belum kerjakan itu sudah aku catat dan aku rubah menjadi istana. Subhanallah tuh ya. Makanya itu kembali lagi ya, hal yang paling penting dalam semua ibadah adalah niat tuh ya. Bahkan dalam sebuah kisah diriwayatkan terakhir, ada seorang hamba dia mengerjakan amalan baik hatta bainahu wa baina jannah illa dira, sampai dia amal surga tinggal sehasta para hadirin. Tinggal segini lagi masuk surga. Pas pengen meninggal masuk neraka, suul khotimah, ngerjain perbuatan buruk. Ada orang berbuat maksiat, ya, saking banyak dosanya dia amin neraka tinggal segini lagi. Di akhir hayatnya ngerjain perbuatan baik. Nah ini jadi hadis yang dipertanyakan. Nah kalau begitu ngapain gue capek-capek sholat kalau ujung-ujung neraka, betul? Ngapain ke masjid tiap hari kalau ujung-ujungnya suul khotimah? Ini pelajaran buat kita penting begini. Kata Fadilatul Syekh Ramadan Al-Buti, itulah hati manusia. Jadi ada orang tampilannya baik, tampilannya cakep, pakai gomes, pakai peci rapi, tiap hari ke masjid taklim. Cuman hatinya busuk. Dia niat dengan pakaian yang bagus untuk ngelabuin orang dari kesalahannya, dari dosa-dosanya. Ya. Kerjaannya nauzubillah mungkin ngembat kotak amal kali, ngentit uang kas kali, atau mungkin berkat sekarung digondol sama dia. Dan di sini nggak ada, sono di kampung Bojong sono. Ya, ngeri gak? Ini ngeri. Ya, amanah ini. Ya. Dia pakai baju bagus buat ngelabuin orang. Nanti sebelum meninggal Allah tampakkan wujud aslinya sebelum meninggal. Itu yang dikatakan tadi. Pas pengen masuk surga, tiba-tiba kelihatan tuh niat busuknya tercium ketika pengen meninggal. Nauzubillah. Ini yang hadis yang saya ngeri buat saya pribadi sama. Tiap hari kita ngaji, tiap hari kita sholat, tapi kadang-kadang kita nyimpen kesombongan di hati kita ame yang nggak sholat. Makanya sholat gampang, ke masjid gampang, pulangnya yang susah. Perginya gampang, berangkat pergi ke masjid gampang, pulangnya kita merasa lebih baik dari orang lain. Dari tadi aja kagak sholat, mending gue juga gitu. Itu udah sombong gitu. Nah begini makanya ahlun neraka nih begini. Tiap hari catur kopi. Kayak gue dong taklim tiap hari. Nauzubillah. Ini yang begini nauzubillah min dzalik. Sampai ada yang tadi kedua, ada orang maksiat. Sepanjang hidupnya maksiat, cuman di hatinya nyimpen begini para hadirin. Ya Allah, pengen dah kayak orang-orang baik di musola Masjid Nurul Ikhlas, pengen sembayang cuman malu hati, ngerasa nggak pantas nginjakin masjid, dosaannya banyak ya Allah, pengen kayak mereka. Nah yang begini entar di akhir hayatnya Allah kasih kemampuan untuk bisa ibadah sampai mati husnul khatimah. Tuh ya. Makanya beruntung kita alhamdulillah bisa duduk di masjid di saat orang nggak bisa, beruntung nikmatin, tapi jangan kita bangga diri. Selama belum nama kita, selama belum diri kita masuk ke dalam surga, hati-hati waspada ya, karena niat bisa berubah. Mudah-mudahan ya Allah kuatkan niat kita di dalam mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah bersihin niat kita, lempengin niat kita, lempengin niat keluarga kita, anak kita, sanak famili kita. Allah jadikan kita kalau termasuk kelompok yang salimin, mukminin, muslimin, yang selamat fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.